Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kita sangat bersyukur kita berada di minggu pertama di bulan November, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Harusnya kita sangat bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Tundukkan kepalamu, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Masing-masing dengan Tuhan pagi hari ini mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan Kau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhan dalam bagi kami semua. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami, membuka hidup kami. Biar Tuhan yang melawati kami, mengurapi kami semua ya Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Beracaralah Tuhan pada kami semua. Dan layakkan dan sucikan kami juga Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami layak untuk menerimanya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan yang akan menyucikan segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita meninggikan namanya. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada. Karena salib-Mu Tuhan kami menang. Haleluya. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Amin Tuhan. Yes, ku nyatakan Kaulah segalanya. Yes, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus. Yesus, segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Salib-Mu ku menang. Yes. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Sebelum kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu, katakan, karena salibmu ku hidup. Amin Tuhan, karena salibmu Bapa. Haleluya. Yes. Haleluya. Sanggup untuk melakukan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu. Amin. Ku hidup. Yes Lord Jesus. Karena salibmu. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu pengakuan kami di hadapan-Mu. Karena salibmu Bapa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Yes Jesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah. Mari dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, karena salibmu Tuhan. Karena salibmu. Amin. Ku hidup. Yes. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Salibmu Tuhan, salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Jemaat Tuhan katakan, karena salibmu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai pengakuan-Mu bahwa kami butuh salib-Mu Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Yes, Lord. Melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat. Sekali lagi, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan, masing-masing memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Kita sembah, sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masing-masing dengan Tuhan, mari miliki hati penyembah, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Yesus Tuhan, kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hiralarabasi karalarabase, haleluya, haleluya. Kirabasi karalarabara, Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kirabashika bararabata karamasa kararabata karara. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kirabashikaralarabaralarabatakarabasi. Haleluya, haleluya. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dan yang kami yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, sakit penyakit ada, tapi Tuhan Engkau beserta kami. Engkau Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan masuk dalam memuji dan meninggikan nama-Mu. Beracaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bisa berikan senyuman yang paling manis samping kiri kanan. Ayo berikan senyuman dulu. Masih ada yang belum balik ke belakang, masih ada yang belum menoleh. Asik. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan taburan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu.
Kami mau memberi, kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati kami yang menabur pada saat hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati kami, membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan. Agar kami tidak berkekurangan Tuhan, tapi kami berkecukupan, bahkan kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi kita dari awal. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya melihat muka-muka yang tidak semangat pagi hari ini. Allah bangkit, gerakkanlah. Yang mengalami ciptaan Tuhan bisa angkat tangannya. Ayo, mari saja kita bangkit berdiri. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan umat-Mu. Hey. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, Allah bangkit. Amin. Bersorak. Katakan hey. Allah bangkit. Haleluya. Bernyanyi. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang di rumah juga tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita merasakan betul pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Yes Lord, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Haleluya, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu, yes, sempurna. Rancangan-Mu penuh damai, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Dari awal kita naikkan pujian ini, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya. Amin Tuhan, ada rencana yang indah. Haleluya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sebelum kita bangkit berdiri naikkan pujian ini, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Amin Tuhan, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu di tempat ini berarti bagi kami semuanya. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan pesan Tuhan. Kami tahu bahwa pesan Tuhan ini merupakan benih yang hidup bagi kami, yaitu firman-Mu. Dia akan tumbuh di dalam hidup kami, khususnya masuk dalam hati kami. Dia berakar di sana, bertumbuh, berbuah, dan mendewasakan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami menjadi berkat, bercahaya di mana kami berada, membawa jiwa-jiwa yang lain datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Segala roh-roh setan, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, baik lewat pemberitaan firman Tuhan di dalam gedung gereja ini, maupun di rumah-rumah jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan lewat live streaming ini, kami tolak, kami usir keluar dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus yang beracara bagi kami semuanya, sehingga hidup kami dikuatkan, dihibur, segarkan, diselamatkan lewat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati, bersama-sama saya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom.
Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan mengizinkan kita semuanya berada di bulan baru, bulan November, minggu pertama. Ini semua tentu tidak kebetulan, semua ada di dalam rancangan Tuhan yang indah. Dan saya hari ini mau beritahu kepada kita bahwa setiap bulan gereja kita ini sekali sebulan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Dan hari ini saya mau beritahukan kepada kita, tidak semua orang mengerti tentang perjamuan kudus. Sepertinya orang berpikir itu hal yang biasa, yang ritual saja. Padahal sebenarnya perjamuan kudus ini punya berkat tersendiri bagi kita. Dan kita perlu ingat bahwa firman Tuhan ini mengajak kita untuk ikut perjamuan kudus. Teristimewa bagi mereka yang sudah dibaptis atau yang sudah katekisasi, yang sudah disidi, silakan ikut perjamuan kudus, ambil. Karena disitulah kita diajak oleh Tuhan bersekutu dengan darah dan tubuh Tuhan. Amin. Amin. Baik, mari bersama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 29. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ialah Penetapan Perjamuan Malam. Isi firman Tuhan ini berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, tema kita hari ini adalah berkat perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebenarnya berkat bagi kita. Kalau kita membaca ayat 26 tadi, di sana Yesus sebelum dia memecah-mecahkan roti dan memberikan anggur perjamuan, dia mengucap berkat. Lihat ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Saudara-saudara, jadi pada waktu dia memulai perjamuan kudus, dia memberkatinya. Dan ditutup dengan kata yang terakhir dalam ayat yang ke-29, pasal 26 tadi, di mana dikatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam Bapakku. Jadi ada batas. Pada waktu Yesus ada dalam dunia, dia yang memimpin, dia yang memulai, dia yang memberkati perjamuan kudus ini. Dan sesudah itu dia tidak akan lagi melakukan ini, karena nanti murid-murid yang meneruskannya. Tetapi dia berkata, kita yang ikut perjamuan kudus nanti akan bersama-sama dengan dia di sorga mengambil perjamuan kudus, yaitu perjamuan kudus yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi ada hal yang mengikat kita dari awal kita ikut dan sampai akhir kita akan disertakan oleh Tuhan Yesus. Jadi biasakan dirimu untuk menghormati firman Tuhan dengan mengikuti perjamuan kudus. Berkat dalam perjamuan kudus ini, yang pertama kalau kita lihat ialah menjadi satu dalam Kristus. Saya mengajak kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 56. Yohanes pasal 6 ayat 56, firman Tuhan berkata begini.
Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, berkat yang pertama ini adalah kita bersatu dengan Kristus. Tetapi dikatakan oleh Tuhan, barang siapa yang makan dagingku, itu adalah roti perjamuan, dan minum darahku, itu adalah anggur perjamuan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yang pertama, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi kita menjadi satu di dalam Kristus. Luar biasa berkat Tuhan ini. Saudara, ini jarang orang mengetahuinya dengan pasti. Tetapi hari ini kita sudah tahu, bukan? Bahwa kita, bila kita ikut perjamuan kudus, kita bersatu dalam Kristus. Apa yang dimengerti, apa yang dimaksud dengan bersatu dalam Kristus? Yang pertama, kalau kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-10, saya akan bacakan kepada kita. Kalau ada yang bisa buka Alkitabnya, bisa buka dan lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara, maksud dipersatukan dalam Kristus, kita memposisikan Tuhan Yesus sebagai kepala. Head up to Christ. Artinya Yesus sebagai pemimpin kita, bagian dari anggota tubuhnya. Jadi kalau ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang bagian tubuh, bagian dada, kalau kita dalam satu tubuh, dialah kepalanya. Artinya pikiran kita harus fokus kepada Kristus, berpusat kepada Kristus. Dialah sentral. Istilah sekarang digunakan oleh anak-anak muda di berbagai kota. Saya pernah dengar ada satu gereja, dia bilang, Jesus is the central. Jesus is satu pusat gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya pikiran tentang Tuhan Yesus sebagai pengontrol di atas kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat di dalam dunia ini. Bukankah kita seringkali tersesat dalam dunia ini karena pikiran kita bukan dikuasai oleh Kristus, tapi dikuasai oleh dunia ini. Dikuasai oleh filsafat, pengaruh, ajaran, tawaran-tawaran dunia ini. Sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Seringkali kalau kita sudah susah, seringkali kalau kita ada masalah, kita lupa bahwa kita dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita. Kita ini satu dalam Tuhan. Ingat, dia kepala. Tidak mungkin kepala tidak memikirkan tangannya. Tangan sakit, kepala rasa. Kaki sakit, kepala rasa. Saudara, sebagai tubuh Kristus, kalau seandainya kita punya kelingking saja ini kejepit, yang berteriak itu mulut. Aduh! Coba. Yang berteriak itu mulut kita. Seluruh tubuh rasakan, terutama kepala sebagai pusat atau kontrol kehidupan. Dia akan tahu. Kecuali kalau sudah terjadi error atau stroke. Nah, kalau sudah stroke ya mungkin putus itu. Saraf tidak nyambung semuanya. Itu lain persoalan. Tapi sebagai manusia yang normal, itu kepala pengontrol. Dia tahu. Yesus tahu apa masalah kita. Makanya kita harus selalu tempatkan dia di atas kehidupan kita. Bila dia di dalam kita dan Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan, Tuhan itu pemimpin kita. Dia pasti akan tolong kita bila kita ada masalah. Amin. Tempatkan dia di tempat yang semestinya. Maksud yang kedua, satu dalam Kristus itu adalah kesatuan spiritual, kesatuan rohani. Yaitu kesatuan secara rohani yang terdiri dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan secara global. Kita satu di dalam Tuhan. Semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu sudah pindah ke warga negaraan sebenarnya. Bukan lagi keluarga negara dunia atau KTP Indonesia lagi. Bukan, sudah ada KTP sorga.
Kewarganegaraannya sudah kewarganegaraan sorga. Jadi kita nggak usah takut nanti pada waktu kita selesai di bumi ini, KTP sudah habis juga. Ada kita punya KTP masih berlaku pada waktu kita nanti masuk di pintu gerbang sorga. Sampai di sana kasih tunjuk malaikat, nih gue punya KTP, warga negara sorga. Karena sudah bersatu dalam Kristus. Dan Kristus ada dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 12 berkata demikian. Saya bacakan kepada kita Efesus pasal 2 ayat 12. Berkata demikian. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Pada waktu kita di luar Kristus, kita itu tidak memiliki hak untuk berada dalam kerajaan sorga. Waktu kita di luar Tuhan, kita tidak ada jaminan mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, yaitu kerajaan sorga yang kekal. Enggak ada janji-janji itu. Tapi begitu kita dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, tergenapi janji-janji itu. Ada kesatuan rohani, kesatuan spiritual yang tidak perlu dilihat orang, yang tidak perlu dipamer kepada orang. Tapi kita sudah ada di dalam kesatuan. Kristus sebagai kepala dan kita dalam satu rohnya Tuhan. Sehingga Alkitab pernah berkata, tidak satu pun orang yang berkata Yesus itu anak Allah, Yesus itu Tuhan, kalau tidak ada roh dalam hidupnya. Orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya tidak akan pernah bisa berkata Yesus anak Allah, dia Tuhan dan juru selamatku. Tidak bisa, dia akan sangkal itu, dia akan tolak. Coba saudara pergi ke tempat lain dimanapun kita berada dan tanya sama dia, bisakah kau mengakui sebagai Tuhan dan juru selamat? Kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri, dia tidak akan mau katakan itu. Bahkan dia akan ngancam kita, dia bisa membahayakan kita kalau kita minta dia bicara Yesus anak Allah. Saudara, hanya kita yang ada Roh Kudus yang bisa bicara Yesus juru selamatku, Yesuslah Tuhanku dan Rajaku, anak Allah yang hidup dan kekal. Boleh saya tanya kepada kita semua di sini, berani kita semua berkata Yesus juru selamatku? Coba kita ucapkan Yesus anak Allah. Itu kenapa? Karena Roh Kudus yang bicara, bukan kita. Dia di dalam kita. Yang kedua, saudara, berkat perjamuan kudus, yang kedua adalah mengingatkan pengorbanan Kristus. Banyak orang Kristen lagi saat ini lupa tentang pengorbanan Yesus. Karena mungkin sudah senang hidupnya, atau mungkin sudah ya tidak ada masalah dalam hidupnya, bisa saja. Atau mungkin juga ada masalah tapi dia masih tidak ingat tentang pengorbanan Kristus. Saudara, ada orang bilang gini, saya susah dalam hidupku, saya ini paling menderita. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, ada orang bilang begini, saya ini gak tahu kenapa ya, tidak ada yang sama perjuangan saya di dunia ini, saya yang paling berat dan paling menderita. Yesus itu lebih menderita daripada kita. Mengiring Tuhan dalam dunia ini, kita belum sampai mencucurkan darah. Yesus sampai mengucurkan darah. Mereka yang mati martir dalam Alkitab, ya, itu sama seperti Kristus. Menderita. Jadi kalau ada di sini para pelayan-pelayan yang merasa bahwa aduh saya paling capek melayani ini. Saya pun juga. Kalau saya bilang, saya pendeta ini saya paling capek melayani jemaat begini, aduh belum begini. Nggak laku. Nggak laku. Percuma, jadi nggak usah melayani kalau begitu. Kalau kita punya pikiran bahwa kita yang paling sulit menderita, tidak. Dalam pelayanan itu yang paling menderita Yesus. Karena dia tahu tujuan dia untuk datang ke dalam dunia untuk keselamatan seluruh umat manusia. Betapa besarnya perhatian dia, cintanya kepada kita. Itu yang dinamakan pengorbanan. Dia berkorban. Saudara-saudara, berkorban itu sakit. Berkorban itu tidak enak. Jangan bilang engkau berkorban itu enak. Enggak, berkorban itu sakit, saudara. Kita diingatkan bahwa sesusah-susahnya kita, sesakit-sakitnya kita, semenderitanya kita, Yesus lebih menderita. Jadi makanya dia berkata, di salib aku menanggung segala deritamu, bebanmu, sakitmu, apamu, semuanya aku tanggung di salib. Supaya kamu
yang miskin menjadi kaya, yang sakit bisa sembuh, yang tidak diselamatkan, yang berdosa diselamatkan. Luar biasa janji Tuhan dan berkat-Nya. Saudara, jangan berpikir bahwa pengorbanan Yesus itu biasa-biasa saja. Luar biasa. Sebab Dia mau mati bagi kita, bukan bagi orang yang baik. Kalau orang yang baik, banyak orang yang mau menolong, banyak orang mau mati, mungkin orang yang baik. Tapi orang yang jahat, orang yang tidak baik, lalu kita berani berkorban mati untuk dia, itu luar biasa. Itulah pengorbanan yang di atas segala-galanya. Pengorbanan Yesus jangan sampai kita lupakan. Pada saat sebelum Dia disalib, Dia dihina, Dia dianiaya. Saat Dia disalib, Dia berteriak. Dan kata-kata Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu adalah penderitaan yang tertinggi di atas segala-galanya. Yang artinya, Tuhan, Tuhan. Bapa, Bapa, Eloi. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena selama dalam hidupnya dalam dunia ini, Bapaknya selalu menyertai dia. Kuasa Tuhan hadir atas kehidupannya. Tapi kenapa pada saat Dia disalib, tidak ada pertolongan sedikit pun. Dan kemanusiaannya keluar. Penderitaan sebagai manusia itu yang tertinggi, yang saya katakan tadi, yang melebihi segala-galanya, berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Saudara, orang yang ditinggalkan itu menderita. Seperti seorang anak yatim piatu yang tidak punya papa dan mama lagi. Ya, itu sangat menderita. Tidak ada kasih sayang di situ. Apa yang dia mengharapkan? Hanya belas kasihan orang-orang yang sayang dan mengasihi dia. Boleh dikata orang yang tidak sama sekali mendapat perhatian lagi, itu sangat menderita. Dan penderitaannya itu ada di atas kayu salib. Tapi anehnya, ada kata Tuhan Yesus terakhir, Dia berkata apa? Disalib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memiliki nilai rohani yang sangat tinggi. Sekalipun Dia menderita karena ulah manusia yang mau diselamatkannya, tapi Dia mengampuni mereka karena Dia tahu. Karena Dia tahu. Mereka tidak tahu apa-apa. Iblis, setan, kuasa gelapan telah membutakan banyak orang. Sehingga mereka itu tidak lagi melihat Tuhan. Tidak lagi mau percaya sama Tuhan. Maka Yesus minta, Tuhan ampuni. Tapi masih banyak juga orang yang sudah diampuni Tuhan tapi masih kurang ngajar. Diampuni Tuhan tapi masih membelok, masih tidak mau percaya sama Tuhan. Ini luar biasa. Makanya hari ini Tuhan ingatkan kita, berkat Tuhan yang kedua ini dalam perjamuan kudus adalah ingat korban Tuhan yang luar biasa ini. Jangan sampai kita lupa. Supaya kita tidak mudah meninggalkan Tuhan karena penderitaan ini. Supaya kita jangan lupa dan bersungguh-sungguh tentang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan kepada kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, sampai ayat 24 saja. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan ini disuruh oleh Tuhan untuk kita lakukan. Disuruh Tuhan untuk kita ikuti. Karena ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan tentang pengorbanan Yesus yang luar biasa ini. Jadi saudara-saudara, sadar atau tidak, sekarang banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kurung bukan orang Kristen yang datang sama Tuhan. Akhir-akhir ini kalau lihat di YouTube, banyak sekali orang yang percaya Yesus. Jadi kasihan kita nanti kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan menjadi orang yang terbelakang.
Ada kan firman Tuhan bilang, yang terdahulu yang akan jadi terkemudian. Banyak sekarang orang Kristen yang bukan di depan, malah di belakang mereka. Orang-orang dulu yang tidak percaya sekarang di depan. Jadi pemimpin-pemimpin luar biasa. Di Timur Tengah, banyak sekali orang yang percaya Yesus. Orang yang bukan latar belakang Kristen, percaya. Ini kita harus hati-hati saudara. Jangan-jangan kita nggak dipakai Tuhan. Jadi justru harus kita lebih sungguh-sungguh lagi sekarang. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Itu sebabnya perjamuan kudus penting untuk kita ingat. Atau mungkin kita sudah dibuai dengan banyaknya berkat-berkat, perlindungan, penyertaan dan semuanya. Orang sakit doakan sembuh, ada masalah terus selesai masalah. Wah, kita dimanjakan dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Tapi kita lupa panggilan kita untuk ikut Tuhan ada dua. Yang pertama, ikut berbahagia, bersuka cita bersama Tuhan. Tapi yang kedua, ikut turut menderita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mau yang enak-enaknya saja. Begitu datang tidak enak, terus tidak mau percaya Tuhan lagi. Oh, haleluya. Ada kalanya Tuhan izinkan yang susah, yang menderita itu melanda kehidupan kita. Menguji iman kita, apakah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak. Ini masa penampian. Mau dilihat sungguh-sungguh ikut Tuhan tidak. Jangan cuma mau berkat Tuhan saja. Hati-hati. Keluar dari sarangmu, sekarang ini sudah terbuka gereja, on-site sudah terbuka. Banyak sekarang ini yang kalasi saya katakan, orang Kristen banyak yang sudah mulai kalasi. Saya di rumah saja Pak Pendeta, ikut YouTube saja, ikut live streaming, oke. Tapi kalau kau ada kesempatan keluar dari sarangmu, datang ke rumah-rumah ibadah, inilah persekutuan yang am. Iblis berusaha kasih keluar kita dari gereja, tapi anak-anak Tuhan kembali berkumpul di gereja dalam satu persekutuan yang am. Hati-hati. Ini zaman di mana Tuhan sedang mau beracara bagi kita secara pribadi. Tapi kalau saya tidak melarang kita mau live stream di rumah masing-masing lewat Zoom, silahkan. Tetapi ingat, ada waktu kita harus ada dalam persekutuan yang am. Itu persekutuan di dalam rumahnya Tuhan. Jadi ingat, yang kedua, berkat ini adalah berkat di mana kita diingatkan untuk selalu mengingat pengorbanan Yesus. Karena manusia itu tingkat IQ-nya kadang-kadang yang paling lama sebulan dia bisa lupa. Makanya gereja GBI ini sebulan sekali harus ada perjamuan kudus. Kalau sudah sampai 3-4 bulan biasanya manusia sudah mulai lupa-lupa. Sehingga saya pernah terkagum-kagum dengan lagunya ada sudah grup apa itu yang dia cet-cet mukanya kayak mayat, dia ciptakan lagu lupa, ada lagunya itu kan? Pernah kan lagunya itu? Apa lagunya awal itu? Lupa. Wah, karena memang banyak manusia pelupa, atau mungkin dia ingat tapi dia pura-pura lupa, lama-lama jadi bego sendiri. Lihat aja di pengadilan, biasanya lolos orang-orang di pengadilan. Kenapa? Kalau ditanya hakim, betul saya lupa Pak Hakim, lolos dia. Karena kalau orang sudah lupa, ya sudah mau bilang apa lagi? Nggak ingat apa-apa. Tapi Tuhan kasih tahu kita, tidak boleh kita lupa tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Garis bawahi, tidak boleh orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus lupa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itulah sentral keimanan kita. Itu pusat keimanan kita. Kalau orang Kristen tidak tahu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka dia bukan orang Kristen. Dia orang Kristen palsu. Pura-pura dia orang Kristen. Bertobat saudara. Itu sebabnya berkat Tuhan dalam perjamuan kudus ini luar biasa. Ialah berkat mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Cinta yang luar biasa. Melalui pengorbanan Yesus, kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kita dibebaskan dari semua kuasa kegelapan. Nanti bisa baca Kolose 2:14-15. Kita bebas datang kepada Tuhan. Pada waktu Yesus disalib dan dia menyerahkan nyawanya, berkata, "Kepadamu kuserahkan nyawaku." Itu tirai di rumah bait Allah di Yerusalem terbelah dua. Bukan dari bawah atau dari samping, dari atas. Siapa yang bisa merobek itu dari atas? Kalau bukan kuasa yang tak tertandingi, yaitu kuasa Tuhan. Dirobek dari atas, terbelah, sehingga orang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Hanya melalui Yesus Kristus.
Tanpa Yesus tidak akan ada yang bisa. Dulu kalau masuk ruang Maha Kudus harus ada darah lembu atau darah binatang-binatang yang dikhususkan oleh bangsa Israel diperciki kepada umatnya baru dia bisa masuk. Kalau tidak nggak bisa. Sekarang kita bebas masuk ruang Maha Kudus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa. Pengorbanan Yesus dahsyat, saudara. Saudara bebas dari dosa. Saudara bebas dari semua kuasa gelap. Saudara bebas datang kepada Tuhan kapan saja. Di dalam mobil bisa berdoa. Di motor pakai helm bisa berdoa. Kamar mandi pun bisa berdoa. Tapi ada agama lain tidak boleh berdoa di kamar mandi, najis. Kita tidak. Di kamar mandi kalau berdoa, haleluya, puji Tuhan, nggak masalah. Bebas. Tapi sudah dikasih kebebasan malah banyak orang yang tidak mau datang sama Tuhan. Banyak orang malah nggak mau berdoa. Aneh, luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan yang ketiga. Berkat perjamuan kudus ini adalah mendatangkan kuasa dan anugerah. Kuasa. Bukankah kuasa ini penting? Alkitab berkata pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dia berkata, kuasa ini kuberikan kepadamu. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa yang membangkitkan semangat gairah kita untuk berjuang dalam hidup ini dan melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan anugerah, anugerah apa? Mari kita lihat Matius 26 ayat 28. Matius pasal yang ke-26. Kalau ada yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anugerah Tuhan. Bahwa kita yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan. Saudara, bukankah ini anugerah? Yesus memberikan pengampunan bagi kita. Jadi dengan kita ikut perjamuan kudus, dosa-dosa kita dihapuskan. Bukankah ini yang membebani kehidupan kita? Banyak orang yang sekarang menderita karena dosa. Tapi begitu datang sama Tuhan, minum darah Tuhan, dia diampuni. Alkitab dengan tegas berkata di dalam ayat yang ke-28, inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau ada orang Kristen yang sudah dibaptis, Islam, yang sudah ikut katekisasi CD dan tidak ikut perjamuan kudus, bisa numpuk dosanya. Dan kalau sudah numpuk dosanya, enggak diampuni oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan, ada kemungkinan dalam tanda kurung mungkin dia tidak masuk surga. Itu sebabnya gereja proaktif. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit di rumah, pas hari perjamuan kudus tidak hadir, pendeta atau penetua, diaken datang ke rumah, dipanggil kalau perlu, supaya bisa ikut perjamuan kudus. Karena kita juga terbatas, kadang-kadang kita sakit di rumah atau di rumah sakit. Saya masih ingat Ronald, dia sakit kasihan. Perjamuan kudus saya ingat, saya bilang sama ibu, aduh Ronald ini selama dia ikut perjamuan kudus, dia masih kasihan sakit. Bagaimana dia bisa ikut? Kita datang. Dia nggak minta, kita datangi aja. Karena ada proaktif gereja. Dia jemaat. Datang. Kita bawa perjamuan. Saya masih ingat saya dengan Ibu Yuni. Kita datangi ya Bang Ronald. Saat-saat kritis dia. Saat-saat dia sedang diserang penyakit jantung. Dan tidak ada harapan. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan. Pengampunan Tuhan atasnya berlaku. Dan dikasih kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Ini luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu anugerah. Mendatangkan kuasa dan anugerah. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita tidak ikut perjamuan kudus. Ini berkatnya luar biasa, selalu ada bagi kita. Yang pertama apa saudara? Masih ingat? Langsung saya masuk kesimpulan saja. Ini
Ini terlalu keren dibuat ini. PowerPoint-nya sampai jalan-jalan ya ini. Astaga, dipercepat saja. Perjamuan kudus ini merupakan manifestasi kasih Allah kepada kita umatnya. Dan yang nyata untuk selalu dimanifestasikan dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi kalau Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Allah mengampuni kita, kita juga harus punya pengampunan kepada yang lain. Allah menyelamatkan kita, kita harus juga bagikan keselamatan kepada orang lain. Itu maksudnya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kemarin saya dapat berkat dari Tuhan, nanti saya akan khotbahkan ini. Luar biasa. Tuhan datang sama saya dan berkata begini, lihat firman Tuhan yang saya baca. Kau harus jadi penabur, harus. Karena saya pernah bilang, Tuhan capek juga kita ini Tuhan. Siap khotbah, siap firman, capek Tuhan. Ada yang kelihatannya respon, ada yang enggak, capek. Tapi Tuhan bilang kau harus jadi penabur. Lalu saya selidiki, penabur apa? Benih. Ini benih apa? Firman Tuhan. Banyak sih benih-benih tanaman yang lain-lain, tetapi Tuhan kasih contoh. Itu yang lain saja kalau ditanam bagaimana? Apakah langsung tumbuh? Begitu benih ditabur petani langsung tumbuh? Enggak. Tunggu dulu berapa bulan baru dia tumbuh. Jadi jangan berhenti menabur. Tidak boleh. Saya bertobat, saudara. Saudara, apa yang Tuhan berikan sama kita itu benih. Kita tabur juga kepada orang lain. Keselamatan, kita taburi sukacita, kebaikan. Dia akan tumbuh nanti. Kalau dia tumbuh, itu upah bukan kepada mereka, upah sama kita. Bukan kepada mereka. Maukah kita menuai di akhir zaman ini? Ikut perjamuan kudus. Supaya kita bisa merasakan berkatnya. Dan kita dapat benih Tuhan ini dan kita sebar sama banyak orang. Sebanyak orang diselamatkan. Itu yang paling utama. Kedua orang mengalami kuasa dan anugerah Tuhan. Dan tidak lari dari Tuhan. Tetap setia di akhir zaman ini. Pandemi ini membuat orang banyak sekali terluka. Membuat banyak sekali orang ketakutan, paranoid. Membuat orang sekarang mulai ragu-ragu tentang Tuhan. Membuat banyak orang mulai jatuh rontok imannya. Tetapi Yesus tidak pernah gagal. Sekali Tuhan Yesus tetap selama-selamanya dia. Dia akan mencari kita, menolong kita. Asal kita tetap berespon kepada panggilannya. Ikut perjamuan kudus. Jangan sampai kau tidak ikut perjamuan kudus. Ada berkat perjamuan kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, sampai di sini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di gereja, bahkan yang menyaksikan lewat live streaming ini sudah diberkati. Tiba saatnya kami akan praktekkan masuk di dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan hidup kami, sucikan kami supaya kami layak mengambil roti yang ada tubuh Kristus dan juga minum darah Tuhan, yaitu anggur perjamuan. Dan Tuhan Yesus, kami percaya ada kuasa, ada berkat lewat perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan dalam iman, terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi atas kehidupan kami. Dan kami akan menjadi orang-orang yang semakin dahsyat di tangan Tuhan. Semakin menjadi berkat, semakin bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dan semakin hari semakin kuat, berlari dan terbang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan segala kelemahan-kelemahan iman kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami akan semakin percaya sama Tuhan, semakin cinta Tuhan Yesus, semakin hari semakin menikmati kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan ini. Bertugas hari ini tidak masuk dan saya minta kesediaan dari Ibu Yuni saja ya. Ibu Yuni tolong nanti bawa perjamuan kudus. Akan perjamuan kudus. Baik. Mari kita nyanyikan satu lagu. Aku mau jadi roti, aku mau dengan darahmu kau tebus dosaku. Tahu lagunya ya? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini bersama. Dengan darahmu kau tebus dosaku,
Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Aku lah anakmu. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi nyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, 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 panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Silakan diambil, dan roti ini akan dibagikan dan perjamuan ini akan dibagikan kepada kita semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil roti dan cawan yang merupakan anggur ini, masing-masing berdoa di tempat duduk. Berdoa minta pengampunan kalau ada sesuatu yang mengganjal hidup kita, dan minta Tuhan sucikan darah Tuhan. Masing-masing berhadapan dengan Tuhan. Pada saat engkau mengambil roti dan cawan perjanjian ini, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan engkau akan menerima berkat-berkat Tuhan sesuai dengan firman yang kita sudah dengar tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami ikut perjamuan ini. Engkau mengingatkan kami tentang pengorbanan yang besar di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berserah Tuhan, kami butuh Tuhan atas hidup ini. Tanpa Tuhan kami tidak berarti apa-apa. Tuhan tolong kami Tuhan. Lewat perjamuan ini kami percaya hidup kami akan dirubah. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu bahwa satu hal yang penting dalam hidup ini, Tuhan menyertai kami. Lewat perjamuan ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Lewat perjamuan ini Tuhan mengingatkan kami supaya terus ingat pengorbanan Tuhan. Lewat perjamuan ini kami diajar oleh Tuhan untuk selalu hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat Tuhan ini. Amin. Kita akan dilayani dan kita nyanyi lagu Aku Mau Jadi Roti Yang Terpecah Bagimu, Aku Menjadi Anggur Yang Tercurah Bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya.
anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan dengar firman Tuhan sebagai penuntun mengikuti perjamuan Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang terpecah, dan bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah dan yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, tertombak, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam sorga, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bila kita percaya, katakan sekali lagi, amin. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat cawan perjanjian yang baru, yang adalah tubuh, yang adalah darah Kristus. Dan bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosaku, untuk menyucikan dan menguduskanku. Dan aku berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, agar aku termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Oleh darahnya dan bilur-bilurnya membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Kita hening sejenak. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, atau sebutkan apa yang sakit dalam hidupmu. Dan saat ini juga oleh darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkanku dan memulihkan hidupku dari segala kutuk-kutuk penyakit, segala kuasa-kuasa gelap, sihir, guna-guna, mantra-mantra, santet, kuasa gelap dari jarak jauh dan dekat. Aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku nyatakan, tidak mempan atas hidupku, tidak mempan atas usahaku, tidak mempan atas hidup keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Jemaat, nikmati persekutuan yang indah dan manis dengan Tuhan. Engkau telah makan tubuh Tuhan. Engkau telah minum darah Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Hidupmu semakin segar. Engkau dipulihkan. Engkau menjadi anak-anaknya yang terkasih. Kita semua telah bersatu dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Kita adalah warga kerajaan sorga. Bersiaplah, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Jangan lupakan pengorbanannya. Tetap setia kepada Tuhan. Hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Sebab janjinya ya dan amin. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Yang sakit sembuh, yang punya masalah terselesaikan. Dan hari ini juga segala berkat berkelimpahan mengalir atas kehidupanmu. Baik berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani. Yang percaya bersama saya katakan,
Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Seperti biasanya kalau ada perjamuan tidak ada doa syafaat. Kalau ibadah biasa kita ada doa syafaat. Kita akan langsung dalam menerima berkat. Tapi sebelum itu bagi Bapak saudara-saudara yang mungkin sudah persiapkan persembahan persepuluhan, boleh langsung saja bawa, masukkan di kotak yang warna orange. Sebulan sekali kotak ini dibuka untuk jemaat. Jadi kalau sudah disiapkan silahkan bawa langsung saja, nanti saya akan langsung berdoa dan tutup dalam doa. Ada juga yang kemarin sudah transfer persepuluhannya lewat rekening gereja atas nama saya. Saya juga sudah terima dan saya akan doakan. Jadi mari silakan langsung saja karena kita langsung akan tutup di dalam doa berkat hari ini. Oke, baik. Kalau masih ada, silakan. Biasanya kita diiringi oleh lagu supaya syahdu, tapi ini nggak pakai lagu-lagu, langsung saja. Mengingat kita memiliki durasi waktu kalau live streaming ini durasi waktunya kita tidak panjang. Dan saudara-saudara yang live streaming di rumah yang mau kasih persepuluhan boleh bawa ke gereja, tapi dari jam hari Senin sampai hari Jumat saja. Tapi kalau nggak mau capek-capek bisa lewat transfer lewat rekening gereja atas nama saya. Jadi boleh. Jadi siapa tahu saudara kita Bapak Olaf dan Uci menyaksikan di Norwegia, ya persepuluhanmu sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Dan beberapa jemaat juga yang sudah mentransfer, mungkin hari ini saya tidak tahu, tapi sudah saya akan juga doakan. Baik, Bapak saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih betapa indahnya ibadah kami pada hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan hadir. Tuhan beserta bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkatilah hidup kami supaya kami senantiasa semakin hari semakin menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan. Saya berdoa untuk persembahan-persembahan jemaat Tuhan, khususnya persembahan persepuluhan yang sudah dikembalikan kepada Tuhan. Biarlah apa yang dikembalikan ini tidak membawa kekurangan bagi kehidupan jemaat, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Saya percaya orang yang mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan, itu telah melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan namamu. Mereka yang melewati transfer, berkati. Mereka yang datang bawa ke gereja, Tuhan berkati. Dan bagi mereka yang berniat, Tuhan berkati. Supaya kali berikutnya mereka boleh mengembalikan yang merupakan milik Tuhan. Tuhan, saya percaya bahwa persepuluhan ini bukan karena paksaan. Bukan juga kayak supaya kami diberkati, bukan. Tapi karena kami sudah diberkati, maka kami mau memberi, kami mau mengembalikan yang merupakan milik Tuhan. Karena kami taat akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah akan namamu. Dan Tuhan, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kembalilah ke rumahmu masing-masing. Kembalilah ke urusanmu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan dan cita-citakan, dibuatnya berhasil. Biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah masuk dalam kehidupanmu. Semua berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat, masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk surga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amen. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all you sing, how great is our God. Oh, amen.
besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, Yesusku selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib. Sama-sama kita katakan, Yesusku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang memberkati kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk berdoa, mengucap syukur tempat duduk masing-masing. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semuanya.